Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Oke, mari kita langsung selami ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah teks yang lumayan provokatif yang pada dasarnya menantang semua hal yang kita tahu soal keuangan tradisional. Sumber materi kita ini menguraikan sebuah argumen yang sangat kuat tentang pergeseran kekayaan antar generasi. Ya, sebuah perpindahan besar-besaran menjauh dari sistem finansial arus utama. Jadi apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Mari kita cari tahu. Penulis teks ini ngebuka materinya dengan sebuah klaim yang berani banget. Kebanyakan orang akan melewatkan ini. Nah, posisi kita di sini bukan buat ngejudge atau menghakimi ya, tapi murni buat membedah argumen ini secara objektif. Teks ini menyoroti kalau sebenarnya ada sebuah peluang raksasa tepat di depan mata kita, tapi mayoritas orang terlalu sibuk dan nggak sadar. Kok bisa sih peluang sebesar itu nggak kelihatan? Kita masuk ke bagian pertama, mengejar fantasi fiat. Menurut teks tersebut, masyarakat kita sekarang ini gampang banget terdistraksi. Kita terlalu sibuk ngejar saham, berspekulasi dan bertaruh di koin meme bergambar anjing yang lagi viral, atau sekedar fokus ngumpulin dana pensiun tradisional. Penulis dengan tajam bilang kalau orang-orang itu sebenarnya cuma berdoa supaya sistem yang ada sekarang nggak hancur. Argumen utamanya adalah rutinitas ini nunjukin ketergantungan buta pada sebuah sistem yang, ya mungkin jauh lebih rapuh dari yang kita bayangkan. Terus, ini memunculkan satu pertanyaan yang sangat kritis. Mengapa investor biasa justru melewatkan strategi akumulasi aset yang baru ini? Nah, si penulis berpendapat kalau masa bakal ngelewatin ini karena persepsi mereka sendiri yang salah. Orang-orang lihat langkah ini tuh kayak yang, terlalu kecil, membosankan, atau ngerasa ini masih terlalu awal. Dan gara-gara ilusi inilah, peluang yang benar-benar besar akhirnya lewat gitu aja tanpa disadari. Mari kita beralih ke bagian kedua, dan lihat bagaimana ide ini berkembang. Pergeseran kekayaan besar. Teks ini menyajikan satu perbandingan yang lumayan tajam nih, kepercayaan sistem versus penyimpanan mandiri. Daripada merantai diri Anda pada institusi keuangan atau pihak ketiga yang jelas-jelas menuntut kepercayaan penuh dari kita, penulis lebih mendorong gagasan di mana Anda punya kendali mutlak atas aset Anda sendiri. Ini adalah sebuah lompatan besar loh, dari yang awalnya sangat bergantung sama institusi menuju kemandirian yang absolut. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan perubahan psikologis besar yang dituntut oleh penulis. Kita dihadapkan pada pertarungan antara pola pikir fiat versus kekayaan berdaulat. Pola pikir fiat itu ibarat cara berpikir konvensional yang terkurung oleh uang kendalian pemerintah. Di sisi lain, kekayaan berdaulat adalah soal ngebangun kebebasan finansial yang sama sekali nggak bisa didikte oleh kebijakan otoritas pusat manapun. Menarik kan? Dikotomi terakhir yang dibahas adalah jutaan kertas versus nilai nyata yang tak bisa dicetak. Gini ya, uang kertas itu gampang banget terdilusi atau turun nilainya. Dan kita pasti sering ngerasain ini waktu belanja kebutuhan sehari-hari kan? Nah, penulis mengontraskan ini dengan sebuah penyimpan nilai yang benar-benar kebal inflasi, nggak bisa dicetak sembarangan, dan nggak tersentuh kekuatan luar. Jadi menurut argumen ini, terus-terusan mengejar ilusi kekayaan kertas, itu ibarat main di permainan yang pada akhirnya bakal kita kalahkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, menjadi jutawan Satoshi. Kita samakan persepsi dulu ya, teks ini mendefinisikan sats atau Satoshi yang sebenarnya adalah pecahan terkecil atau 1/100 juta dari satu Bitcoin sebagai blok bangunan yang paling fundamental. Ini tuh ibarat unit pecahan nilai yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Jadi ini bukan skema cepat kaya teman-teman. Ini adalah proses menumpuk masa depan secara perlahan dan metodis menggunakan aset yang kebal terhadap lemahan nilai. Dan angka ajaib yang ditekankan berulang kali dalam teks ini adalah 1 juta. Yap, penulis menetapkan target yang sangat spesifik, yaitu mengakumulasi 1 juta sats. Yang bikin unik, status jutawan di sini bukan buat pamer kemewahan atau beli mobil sport, tapi lebih kepada bentuk penciptaan kekayaan berdaulat yang senyap, terjangkau, dan yang paling penting, sangat mungkin dicapai oleh siapa saja. Tapi tunggu dulu, buat nyampe target ini, Anda nggak bisa cuma ngandelin keberuntungan atau ikut-ikutan hype pasar doang. Penulis sangat menekankan dua karakter utama di sini, disiplin dan perlawanan. Anda butuh disiplin tingkat tinggi untuk terus ngumpulin sats secara konsisten, dan mental perlawanan yang kuat supaya berani melawan arus budaya konsumtif yang selama ini membelenggu mayoritas orang di luar sana. Bagian keempat, mengamankan masa depan. Penulis mengaitkan target 1 juta sats tadi dengan estimasi biaya di masa sekarang, yaitu sekitar $1.000. Bayangkan, hari ini status jutawan sats itu sebenarnya masih sangat bisa dijangkau. Gagasan utamanya adalah, di masa depan nanti, harga $1.000 buat dapat 1 juta sats ini bakal dilihat sebagai sesuatu yang konyol banget, karena harganya dinilai terlalu murah. Nah, yang sangat menarik dari poin ini adalah, penulis menggunakan analogi yang luar biasa kuat.
Mereka membandingkan langkah ini tuh ibarat membeli tanah tepi pantai dengan harga receh. Ini adalah metafora tentang lonjakan nilai masa depan yang diyakini bakal sangat masif. Intinya, ini semua adalah tentang punya visi strategis untuk mendahului kurva adopsi jauh sebelum orang lain nyadar apa yang sebenarnya lagi terjadi. Jadi, poin krusialnya adalah sebuah peringatan tegas dari sang penulis. Di saat individu yang disiplin udah berhasil mengamankan masa depan mereka dan melesat jauh, orang kebanyakan justru bakal tertinggal. Mereka cuma duduk diam dan pasif, menunggu sistem untuk memperbaiki dirinya sendiri. Teks ini ngasih sinyal kuat kalau menaruh harapan pada sistem finansial yang udah rusak supaya bisa berbenah sendiri itu adalah sebuah keputusan yang sangat fatal. Teks sumber kita ini ditutup dengan sebuah desakan yang singkat banget, jangan menunggu. Nah, sebagai penyaji bedah materi yang netral, kami mau mengubah peringatan dari penulis tadi menjadi satu pertanyaan provokatif buat Anda renungkan hari ini. Apakah Anda akan tetap diam dan menunggu sistem memperbaiki dirinya sendiri? Bagaimana Anda merespons argumen ini? Tentu sepenuhnya ada di tangan Anda. Coba dipikirkan baik-baik ya. Terima kasih banyak udah nyimak sesi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.